Orang Jerman nggak suka pinjam uang dari teman, apalagi dari tetangga. Orang-orang yang nggak kenal. Dan sebenarnya pinjam uang dari keluarga nggak wajar juga. Terus gimana kak, kalau benar-benar butuh uang untuk makan, nggak punya pekerjaan? Orang yang berhutang itu seperti maju selangkah, terus mundur 10 langkah, lalu jalan di tempat. Orang Indonesia tetap santuy lah, wong bunga pinjol 40% aja tetap dimakan kok. Indonesia nih bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maribi. Oke guys, apa kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya. Dilimpahkan selalu rezekinya, dan disehatkan selalu badannya, dan dibebaskan dari hutang piutang guys. Berbicara tentang hutang piutang ini guys, yang memang sangat menjerat kita saat ini guys ya. Yang memang saat ini namanya hutang itu semakin merajalela di sekitar kita ya. Banyak sekali orang-orang yang terjerat dengan masalah ini. Dari golongan miskin, dari golongan menengah, golongan kaya, sampai negara pun terjerat dengan masalah ini. Karena sangat mudah sekali negara ini guys untuk mendapatkan hutang ya, karena masyarakatnya memang sangat memerlukan sekali uang untuk kehidupan mereka sehari-hari, untuk keperluan mereka sehari-hari ya. Bahkan banyak orang-orang yang menjadikan hutang ini sebagai bisnis pribadi mereka ya. Dan mereka menawarkan orang-orang atau masyarakat ini sebuah metode atau kemudahan untuk mendapatkan uang, mengiming-imingi dengan janji-janji atau bunga yang segini-segini, dan masyarakat pun tergiur dan akhirnya terjerat dengan masalah itu. Dan gua sendiri pun sempat mengalami masalah ini ya, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai semua hutangnya. Dan itu rasanya sangat luar biasa guys, tenangnya luar biasa. Karena kenikmatan hidup tanpa berhutang itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dan hutang ini kan semacam penyakit dari diri kita ya. Orang yang berhutang itu seperti maju selangkah, terus mundur 10 langkah, lalu jalan di tempat. Seperti itulah hutang itu guys ya. Jadi kita nggak pernah maju-maju guys. Hidup kita tuh cuman untuk bayar hutang aja. Atau buat apa hidup kalau untuk buat bayar hutang aja ya. Kita kerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, lembur-lembur ya kan, keringat bercucuran, tenaga lelah, capek. Dan ketika kita mendapatkan hasil atau gaji itu untuk bayar hutang, itu sakitnya sangat luar biasa guys ya. Yang gua rasain sih seperti itu ya. Yang mungkin juga banyak orang yang merasakan seperti itu. Jadi kalau memang kalian yang berhutang pada saat ini atau masih terlilit hutang, segeralah lunasin dan jangan perpanjang atau di double lagi hutangnya. Cukup stop hutang untuk hidup kita yang nyaman guys. Oke. Seperti itu guys. Dan gue tertegun dengan satu video dari seorang wanita asal Jerman ya. Dia itu cukup kaget ketika di Indonesia masyarakat ini sangat gemar sekali berhutang ya. Bahkan ada jargon yang seluruh orang Indonesia pun tahu ya. Pinjam dulu 100 gitu kan. Dan dia itu cukup kaget dengan jargon seperti itu ketika mendengar jargon seperti itu. Dan dia membandingkan negara Indonesia dengan negaranya ya, yaitu Jerman. Jadi kita langsung lihat aja videonya guys. Oke guys, check it out. Pinjam dulu 100 katanya. Orang Jerman nggak suka pinjam uang dari teman, apalagi dari tetangga, orang-orang yang nggak kenal. Dan sebenarnya pinjam uang dari keluarga nggak wajar juga. Terus gimana kak, kalau benar-benar butuh uang untuk makan, nggak punya pekerjaan? Nah, ini alasannya kenapa di Jerman jarang pinjam uang ke orang lain. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah sudah punya sistem sosial. Jadi contoh, kalau misalnya kamu punya kerja, terus dipecat, kamu masih tetap dikasih uang dari pemerintah. Meskipun tidak banyak, tapi cukup untuk makan dan bayar sewa rumah. Tapi dengan syarat kamu harus apply kerja yang lain sampai diterima kerja. Terus, jika kamu sama sekali belum kerja atau baru lulus sekolah, pemerintah juga ada program sekolah sambil kerja namanya Ausbildung. Biasanya kalau orang Jerman tuh mau pinjam uang itu untuk hal-hal besar seperti rumah atau mobil, dan mereka kredit di bank aja. Makanya nggak ada yang marah-marah gara-gara minjem uang.
Gimana guys, negara kita dibandingkan dengan negara Jerman ya. Negara Jerman itu sangat-sangat memanjakan masyarakat ya. Ketika masyarakat yang nggak punya uang, pemerintahnya pun dengan sigap mengurus atau menjamin warga itu agar tidak ya minimal tidak kelaparan dan tidak kedinginan ya ketika tidur ya. Kapan sih negara kita bisa seperti itu ya? Apa sih yang nggak ada di Indonesia ini, dari tambangnya, dari minyaknya, dari hasil buminya, hasil lautnya, apa yang nggak ada di Indonesia? Itu Indonesia sangat kaya sekali ya guys ya. Tapi yang didapatkan oleh orang Indonesia apa? Nggak ada. Indonesia, warganya atau masyarakatnya harus berjuang sendiri untuk menghidupi keluarganya. Pemerintahnya ngapain? Ya kita nggak tahu karena selama ini kita belum bisa merasakan apa yang dikerjakan oleh mereka ya. Ya mungkin adalah 1-2 atau mungkin hanya persekian persen lah dampak yang kita dapatkan dari pekerjaan apa petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat di pemerintahan. Tapi gue rasa yang sebagian besar masyarakat Indonesia itu harus berjuang sendiri ya, dari titik 0 sampai titik darah penghabisan untuk menghidupi keluarganya ya. Kalau mereka tidak bekerja, tidak berjuang, mati-matian tidak putar otak kiri kanannya, itu mungkin mereka juga tidak bisa makan ya. Lain halnya ketika wanita ini berbicara di negaranya, yaitu negara Jerman. Mereka sangat memanjakan sekali masyarakatnya, sangat menghargai masyarakat ya, dengan si Mbak ini bercerita bahwa seperti itulah kehidupan di negaranya ya. Dan itu sangat miris sekali ya kalau kita bandingkan dengan negara kita Indonesia. Kapan sih negara kita bisa seperti mereka? Kapan sih kita bisa makmur ya? Berdaya kita banyak tapi kita nggak bisa makmur. Hidup semakin sulit, apalagi 10 tahun ke belakang ya, itu sangat effort untuk hidup, untuk bertahan hidup itu sangat-sangat sulit ya. Ini sih yang gue alami guys, gue cerita pribadi ya. Kalau untuk kalian mungkin ada yang sama atau enggak ya, itu kan persepsi pribadi. Tapi kalau menurut gue 10 tahun ke belakang ini itu sangat badai sekali dalam hidup gue ini guys ya. Dan sekarang kita punya presiden baru yang mudah-mudahan ada harapan baru dan mudah-mudahan juga bisa mewujudkan impian-impian masyarakat Indonesia guys ya. Dan ini ada video tentang sindiran keras negeri Konoha. Check it out. Tahukah kamu fakta nyeleneh warga Indonesia? Di Amerika demo di mana-mana heboh soal suku bunga bank naik. Orang Indonesia tetap santuy lah, wong bunga pinjol 40% aja tetap dimakan kok. Indonesia nih bos. Bunga pinjol 40% dimakan bos. Indonesia nih bos. Aduh, aduh, rubah dong mindsetnya. Jadi ngeri guys, hutang itu sangat membuat kita pusing, membuat kita buntu, membuat kita pokoknya hal-hal negatif ada di situ guys. Apalagi menyangkut hutang riba guys. Aduh. Jangan sampai guys lah, kalau memang kalian yang punya hutang segera lunasi dan jangan lagi untuk main-main dengan hutang ini guys. Segera lunasi, segera tutup semua pintu-pintu untuk menuju ke sana guys. Ayolah hidup enak, hidup damai tanpa hutang gitu guys. Tenang guys, walaupun tidak ya ibaratnya tidak punya uang, tapi kita punya ketenangan hidup. Ya ini yang gue rasain sih. Oke. Begitu saja guys lah untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe lah guys, di subscribe, di komentari, di like ya. Pendapat Anda seperti apa tentang video ini ya? Pengalaman Anda tentang hutang piutang itu seperti apa? Pengalaman unik atau pengalaman yang menegangkan atau pengalaman yang menakutkan tentang hutang piutang ini guys, agar bisa dibaca dan menjadi edukasi bagi masyarakat Indonesia guys ya. Ya, seperti itu aja, guys. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di video berikutnya. Oke, guys. Go.